Kami lanjutkan lagi membahas mengenai galau nasib. Saya akan mulai dari pertanyaan paling mendasar mungkin kalau kita berbicara mengenai galau, yaitu penyebab-penyebab galau. Menurut Pak Mario, apa saja yang menyebabkan kita bisa menjadi pribadi yang galau? Super Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, adik-adik, ada 3 ya. Jangan pernah lupa ini. Kita itu galau karena 3 hal. Hanya 3. 1, keinginan yang belum tercapai. Keinginannya baik atau tidak, pokoknya kalau belum tercapai, galau. Itu sebab pertama. Nah, sekarang cek, apakah Anda sekarang galau karena yang Anda inginkan belum tercapai? Ya, oke. Mau naik kelas ya, galaunya. Yang kedua adalah galau karena penyesalan. Menyesal. Aku kok begitu sih? Aku dulu kok begitu? Diam-diam, tahu-tahu astagfirullah gitu. Ayo. Kalau ingat kesalahan masa lalu, kan begitu toh? Ya. Hidup ini lebih baik mengatakan aku dulu kok begitu ya, daripada seharusnya aku dulu. Ya. Penyesalan ada 2 loh ya. Penyesalan karena salah, mengupayakan yang baik itu lebih baik daripada menyesal tidak melakukan kebaikan. Galau yang kedua adalah penyesalan. Yang ketiga adalah ini yang sudah akut, merasa gagal. Nih, yang butuh pertolongan adalah orang-orang yang merasa gagal. Masih muda sudah merasa gagal. Itu butuh pertolongan. Kalau masih keinginannya belum tercapai, galau, kemudian kecewa, menyesal, galau, it's okay. Tapi kalau sudah merasa gagal, itu sudah terminal. Itu stadium tingkat dewa. Galau. Oke, mudah-mudahan itu membantu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Kita berikan tepuk tangan. Super sekali. Oke, sekarang saya akan melihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat Super di studio ataupun Anda di mtgwpol.com. Hasilnya adalah, jadi keadaan yang mana yang menurut Anda paling menggalaukan? A, B, atau C? Kita lihat. Yang pilihan B 24%, bedanya tipis-tipis sekali nih ya. Pilihan C 37%, pilihan A sudah mulai berumur tapi belum ada pasangan hidup 39%. Kita berikan tepuk tangan dari 1.672 voters. Hasilnya adalah seperti ini, beda-beda tipis. Saya akan mulai dari yang Anda memilih A. Siapa? Siapa? Bapak. Oke, Bapak bisa naik. Memilih B. Ibu, iya silakan. Dan yang memilih C, ya silakan Bapak. Ibu Badriah. Ibu Badriah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari 1.672 voters diwakili oleh 3 sahabat baik kita. Pak Jody memilih A. Kalau dikatakan sudah mulai berumur, tapi belum ada pasangan hidup, berumur itu berapa umurnya? Pada saat kita usia 30 belum punya pasangan, itu sangat menggalaukan hati kita gitu. Apalagi adik kita pingin mau menikah sedangkan kita belum menikah, sangat galau sekali. Pengalaman. Jujur sekali, jujur sekali. Sebetulnya yang lebih galau adiknya yang dilarang menikah atau kakaknya yang belum menikah? Lebih galau adiknya atau kakaknya, Pak? Kalau buat saya sendiri lebih galau karena orang tua menuntut supaya kita menikah karena orang tua pingin punya cucu sedangkan kita belum menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan kita. Gitu, Pak Mario. Jadi solusinya adalah? Ya mungkin solusinya mulai mencari ya, mungkin. Nanti dulu. Kok mulainya baru sekarang? Terus itu mikrofon jangan disembunyikan terus, Pak. Oke. Mulai. Karena selama ini terlalu menyia-nyiakan peluang gitu, Pak Mario. Peluang dapat pacar disia-siakan. Iya, demikian. Seperti apa peluang dapat pacar itu? Udah punya pacar tapi kita nggak setia, demikian. Punya pacar tapi nggak apa? Nggak setia, Pak. Nggak setia? Nggak setia. Ya pingin mencari yang lebih baik, ternyata yang lebih baik itu belum muncul-muncul. Demikian, Pak Mario. Jadi ada burung di pohon yang lebih baik dikejar, burung yang sudah di tangan dilepas, begitu? Demikian, Pak Mario. Begitu ya. Oke, good. Ibu. Ya, kenapa saya pilih B? Karena menurut saya
sudah berkeluarga tapi belum ada pekerjaan itu sangat-sangat galau sekali. Kenapa? Karena apa sih? Belum berkeluarga, nggak ada pekerjaan aja itu sangat galau. Apalagi sudah berkeluarga. Itu banyak banget kebutuhan yang perlu dipenuhi. Apalagi kalau misalnya nggak punya pekerjaan gitu, Pak. Tapi kan banyak laki-laki mengatakan wanita nggak boleh matre, harus menerima apa adanya. Iya, menerima apa adanya itu seperti apa dulu? Ya seadanya. Jangankan yang nggak punya pekerjaan, yang punya pekerjaan aja kalau misalnya udah berumah tangga itu pasti ada galaunya juga, Pak. Betul. Jadi coba galaunya ya. Ibu mau bawa anaknya sakit nih. Oh, nggak usah sakit, imunisasi. Datang ke dokter, ditanya oleh dokter, mau yang biasa apa yang paten? Obatnya, iya toh? Yang biasa, yang generik berapa? Yang generik 70.000. Yang paten 750.000. Kira-kira 70.000 dan 750.000 ada bedanya nggak kualitasnya? Tapi laki-laki pembenci wanita matre mengatakan itu nggak ada bedanya. Ya toh? Ya. Nah, jadi kalau gitu biaya dibutuhkan untuk berkeluarga. Oh, sangat-sangat dibutuhkan. Berarti ya, kita terima dulu. Jadi sudah berkeluarga, belum ada pekerjaan, galau karena tidak ada sarana untuk membiayai kehidupan. Bapak? Saya memilih C karena itu kalau misalnya kita semakin tua, semakin tidak kuat badan kita untuk bekerja keras seperti orang-orang muda lagi. Yang disebut mapan itu apa, Pak? Mapan itu kalau misalnya stabil. Stabil itu apa? Pas, tidak ada kekurangan. Balapan yang paling menggalaukan dalam kehidupan ini adalah balapan antara biaya dan pendapatan. Nih, ayo, kalau biayanya lebih cepat, galau nggak? Galau. Pendapatannya 1 juta, biayanya 11 juta. Ayo, galau nggak? Itu sudah pingsan. So, orang-orang mapan itu berarti pendapatannya lebih besar kecepatannya daripada biaya. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hati yang muda, itu harus membangun pribadi yang dibayar tinggi. Pribadi yang dibayar tinggi. Jangan terlalu lama berteori tentang nasib, tentang yang lain-lain. Jadikan diri Anda mahal. Nah, Pak, apakah pendapatan itu penting dalam kisah cinta Anda? Sangat perlu. Perlu. Apakah wanita itu akan datang apabila Anda lebih mapan? Ya, betul sekali. Sebetulnya ada wanita, Pak, yang tertarik kepada Anda bukan karena jumlah uang Anda sekarang, tapi karena potensinya. Iya toh? Nah, Bapak, apa yang Bapak lakukan supaya wanita-wanita itu tertarik? Ya, mulai saat ini mulai memperhatikan penampilan. Udah itu mulai... Jangan sering begini. Mulai memperhatikan penampilan, mulai ikut komunitas, dan mulai rajin berdoa, itu aja. Selama ini sudah berdoa? Jarang-jarang. Nah, lihat. Tadi kan, mulai tadi badannya tuh edek terus. Badannya tuh ada aja. Padahal dia nggak ngoplos loh. Nah. Oke, Pak, wanita itu menilai laki-laki dari kemapanan, oke? Mapannya laki-laki itu pertama kali dilihat dari tubuh. Laki-laki yang mapan itu nggak edek, nggak. Oke, laki-laki mapan itu bahkan mengangguknya pelan. Perhatikan orang-orang yang pangkatnya kecil kan, iya ya Pak, iya ya. Ya, itu. Bagaimana ngangguknya tadi? Tuh. Terlalu cepat, coba lihat ini. Jangan dalam-dalam, Pak. Coba, gini Pak, ya. Suaranya gini Pak. Coba.
Cari masalah dengan memberikan pendapat dia, gitu. Dia bicara, Anda paling Coba ya.